Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azra Keisha Nafisa. Nama saya Nabil Jufar. Nama saya Marsha Putri dan Ibu Herunisa. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai Analisis keuangan komprehensif perusahaan PT Mayora Indah Tbk. Baik, pertama-tama saya akan membahas mengenai latar belakang dari PT Mayora Indah Tbk. Perusahaan publik ini memiliki tanggung jawab besar kepada pemegang saham dan masyarakat, sehingga perlunya pengelolaan sumber daya secara efektif di tengah persaingan. Oleh karena itu, analisis keuangan itu sangat penting untuk menilai kinerja, kondisi, dan prospek perusahaan melalui laporan keuangan dan berbagai metode analisis. Tujuan utamanya itu tidak hanya memperoleh laba, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan pemegang saham yang mencerminkan dalam nilai perusahaan sekaligus membantu mengidentifikasi risiko dan nilai efektivitas pengelolaan keuangan secara berkelanjutan. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai profil perusahaan. PT Mayora Indah Tbk didirikan pada 1977 oleh Jogi Hendra Atmaja dan bergerak di industri makanan dan minuman olahan. Berkembang dari produk biskuit Roma menjadi berbagai merek seperti Kopiko, Beng Beng, dan Torabika yang dipasarkan hingga lebih dari 100 negara pada 1990. Perusahaan ini menjadi publik mayor untuk mendukung ekspansi Mayora berbentuk perseroan terbatas terbuka yaitu TBK yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kewajiban keterbukaan informasi serta memiliki struktur kepemilikan yang didominasi keluarga pendiri melalui afiliasi dan sebagian dimiliki oleh investor publik. PT Mayora Indah Tbk memiliki tujuan yang lebih berorientasi pada shareholder wealth maximization, yaitu meningkatkan nilai perusahaan dan kesejahteraan pemegang saham dalam jangka panjang. Adapun rumusan masalah yang kami ambil yaitu 1. Bagaimana kondisi pasar dan sumber pendanaan perusahaan publik ini? 2. Apa hasil analisis common size, trend analysis, dan rasio keuangan dari 2021 hingga 2023? Yang ketiga, apa hasil analisis laporan keuangan dari 2021 hingga 2023? Yang keempat, apa hasil analisis common size, trend analysis, dan rasio keuangan dan analisis laporan keuangan dari 2021 hingga 2023? Yang kelima, bagaimana potensi masalah etika atau agency problem dan bagaimana penanganannya? Dan yang keenam, bagaimana keputusan investasi dan ada ringkasan kinerja dalam kurung miliar IDR. Pada tahun 2021, penjualannya ada 27.904.060 rupiah. Laba kotornya ada 6.923.000, usaha laba ada 1.772.030 rupiah, ada laba bersih 1.186.60 rupiah, ada total aset jadi 19.917.070 rupiah, total liabilitas ada 8.557.60 rupiah, dan ada ekuitas 11.360 rupiah. Dan pada tahun 2022 penjualannya ada di angka 30.669.040 rupiah. Laba kotornya ada 6.839.040 rupiah. Laba usahanya ada 2.433.010 rupiah. Laba bersihnya ada 1.942.020 rupiah. Total aset dari 22.276.020 rupiah. Total liabilitas ada 9.441.50 rupiah. Ekuitasnya ada 12.834.70 rupiah. Dan pada tahun 2023 ada penjualannya di angka 31.485.000 rupiah. Laba kotornya ada 8.407.80 rupiah. Laba usahanya ada 4.299.050 rupiah. Laba bersihnya ada 3.193.080 rupiah. Total asetnya ada 23.870.040 rupiah. Dan total liabilitasnya jadi 8.588.030 rupiah. Dan ada ekuitas 15.282.10 rupiah. Ringkasan kinerja selama periode 2021 sampai periode 2023, kinerja keuangan PT Mayora Indah Tbk
menunjukkan tren yang positif. Penjualan meningkat secara konsisten dari 27,9 triliun menjadi 31,5 triliun, yang menandakan pertumbuhan pasar dan peminatan produk yang stabil. Laba usaha dan laba bersih mengalami kenaikan signifikan, terutama pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan peningkatan efisiensi operasional serta pengelolaan biaya yang lebih baik. Kenaikan laba yang lebih cepat dibanding penjualan menandakan membaiknya profitabilitas perusahaan. Total aset terus bertambah mencerminkan ekspansi usaha. Sementara itu liabilitas sempat naik pada 2022 namun menurun kembali pada 2023 sehingga struktur modal menjadi lebih sehat. Ekuitas yang meningkat setiap tahun menunjukkan penguatan modal sendiri. Secara keseluruhan, perusahaan mengalami pertumbuhan yang stabil dengan profitabilitas dan struktur keuangan yang semakin kuat. Selanjutnya ada common size neraca, yaitu posisinya ada aset lancar, yaitu aset lancar pada tahun 2021 65,1% dan pada tahun 2022 66,4%, pada 2023 61,8%. Aset tetapnya ada 34,9%, 33,6% dan 2023 ada 38,2%. Liabilitasnya ada 43% pada tahun 2021, pada tahun 2022 ada 42,4%, pada 2023 ada 36%. Dan ekuitasnya pada tahun 2021 ada 57%, tahun 2022 ada 57,6%, pada 2023 ada 64%. Sebagian besar aset perusahaan berada pada aset lancar, dalam kurung 62-66%, yang menunjukkan kondisi likuiditas yang baik. Pada 2023, aset tetap meningkat dari sisi pendanaan, liabilitas menurun sementara ekuitas meningkat sehingga 64%, sehingga struktur modal menjadi lebih kuat dan resiko utang semakin rendah. Jadi kondisi keuangan perusahaan semakin sehat dan stabil. Dan selanjutnya ada common size laba rugi. Posisinya ada HPP, yaitu pada tahun 2021 ada 78-75%, pada tahun 2022 ada 78-76%, pada tahun 2023 ada 73-70%. Laba usahanya ada di 6,4% dan pada tahun 2022-nya ada 7,9%, 2023-nya 13,6%. Laba bersihnya 2021 4,3%, pada tahun 2022 6,3%, pada tahun 2023 adalah 10,1%. HPP menurun terhadap penjualan bertambah 70-73% pada 2023, menunjukkan efisiensi biaya produksi. Laba usaha meningkat dari 6,4% menjadi 13,6%, dan laba bersih naik dari 4,3% menjadi 10,1%, mendapatkan profitabilitas semakin kuat. Kesimpulan, margin keuntungan meningkat secara konsisten mencerminkan kinerja keuangan yang semakin efisiensi dan optimal. Tren analisis penjualan pada 2021 itu senilai 100, pada 2022 senilai 110, pada 2023 senilai 113. Laba kotornya pada 2021 100, 2022 99, 2023 itu 121. Laba usaha pada 2021 senilai 100, 2022 137, pada 2023 242. Laba bersihnya itu pada 2021 senilai 100 juga, pada 2022 senilai 164, 2023 269. Total aset 2021 100, pada 2022 112, pada 2023 120. Total liabilitas 2021 100, 2022 110, 2023 100. Berdasarkan tren analisis 2021 itu 100, kinerja keuangan perusahaan menunjukkan pertumbuhan positif dengan penjualan naik hingga 113 pada 2023. Pertumbuhan laba jauh lebih tinggi dibanding laba usaha, mencapai 242, dan laba bersih 269, menandakan peningkatan profitabilitas dan efisiensi. Sementara itu, aset meningkat moderat dan liabilitas kembali stabil, hingga secara keseluruhan kondisi keuangan perusahaan semakin sehat dan efisien.
Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan atau aset untuk diubah menjadi uang tunai dengan cepat tanpa kehilangan nilai yang signifikan. Dalam perusahaan, likuiditas menunjukkan kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar seperti kas, piutang, persediaan. Oleh karena itu, likuiditas menjadi salah satu indikator penting untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan. Current ratio pada 2021 itu senilai 2,33, pada 2022 senilai 2,62, pada 2023 senilai 3,67. Quick ratio pada 2021 senilai 1,78, pada 2022 senilai 1,93, pada 2023 senilai 2,79. Cash ratio pada 2021 senilai 0,54, 2022 0,57, 2023 1,04. Leverage adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban atau utangnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio ini menunjukkan beberapa besar perusahaan menggunakan utang dalam menjalankan kegiatan usahanya. Debit to asset ratio pada 2021 senilai 4,3%, 2022 senilai 42%, 2023 36%. Debit to equity ratio pada 2021 senilai 75%, 2022 74%, 2023 56%. Long term debit to ratio pada 2021 senilai 2,6%, 2022 senilai 30%, 2023 senilai 30%. Probabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan dari kegiatan operasionalnya dalam periode tertentu. Rasio ini digunakan untuk menilai berapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan aset, modal, dan penjualannya untuk memenuhi peroleh keuntungan. Net profit margin pada 2021 itu senilai 4,34%, 2022 senilai 6,42%, 2023 senilai 10,31%. Return on asset pada 2021 senilai 6,08%, 2022 senilai 8,84%, 2023 senilai 13,59%. Return on equity pada 2021 senilai 10%, pada 2022 senilai 15,35%, pada 2023 senilai 21,23%. Nah, pada slide ini saya akan membahas tentang studi kasus keuangan keputusan investasi. Keputusan investasi pada PT Mayora Indah Tbk dilakukan melalui ekspansi pabrik untuk meningkatkan kapasitas dan pendapatan. Analisis menggunakan metode NPV dan IRR berdasarkan arus kas. Investasi layak jika NPV positif, namun tetap memiliki resiko seperti perubahan permintaan dan biaya. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang refleksi etika dan agency problem. Agency problem di PT Mayora Indah Tbk terjadi karena konflik antara manajemen dan pemegang saham, terutama terkait keputusan ekspansi dan pembagian laba. Manajemen cenderung fokus pada pertumbuhan jangka panjang, sedangkan pemegang saham menginginkan dividen. Untuk mengatasinya, perusahaan menerapkan prinsip Good Corporate Governance atau GCG melalui transparansi, audit independen, dan pengawasan agar tetap akuntabel dan dipercaya investor. Nah, yang selanjutnya adalah cash flow analysis. Dalam pengambilan keputusan keuangan, yang lebih penting adalah arus kas, bukan laba akuntansi, karena arus kas mencerminkan kondisi nyata kemampuan perusahaan dalam menghasilkan uang. Aksioma kedua adalah time value of money. Konsep ini menjelaskan bahwa uang saat ini lebih berharga dibandingkan di masa depan karena bisa diinvestasikan. Oleh sebab itu, perusahaan ini menggunakan metode seperti NPV dan IRR untuk menilai kelayakan investasi. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang aksioma manajemen keuangan. Aksioma yang pertama adalah risk-return trade-off. Artinya, semakin tinggi resiko suatu investasi, maka potensi keuntungannya juga semakin tinggi. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu menyeimbangkan antara resiko dan keuntungan agar keputusan yang diambil lebih optimal. Aksioma terakhir adalah efficient market.
Konsep ini menyatakan bahwa harga saham mencerminkan seluruh informasi yang tersedia, sehingga transparansi informasi menjadi sangat penting bagi perusahaan. Nah, keempat aksioma ini menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan keuangan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Analisis pasar. Perusahaan berada dalam industri makanan dan minuman dengan permintaan yang relatif stabil, namun menghadapi tekanan harga bahan baku, kompetisi domestik dan internasional, serta perubahan preferensi konsumen. Strategi produk meliputi inovasi merek, diversifikasi produk, dan ekspansi distribusi. Sumber pendanaan perusahaan publik, PT Mayora Indah Tbk menggunakan beberapa sumber pendanaan. Yang pertama, internal, laba ditahan dan arus kas operasi. Yang kedua, eksternal ekuitas, saham biasa melalui pasar modal. Yang ketiga, eksternal utang, pinjaman bank dan obligasi korporasi. Yang keempat, pendanaan hybrid, tambang dana dari pasar modal seperti right issue. Authoritative source such as annual reports provide detailed debt and equity breakdowns. Studi kasus keuangan, keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan dilakukan dengan menentukan kombinasi utang dan modal sendiri untuk membiayai ekspansi tersebut. Perusahaan berupaya menjaga struktur modal dengan DER yang moderat serta meminimalkan WACC agar biaya modal tetap efisien. Namun, penggunaan utang juga menimbulkan risiko keuangan seperti beban bunga dan potensi kesulitan likuiditas jika arus kas tidak sesuai proyeksi. Sehingga diperlukan pengelolaan risiko yang hati-hati agar tetap seimbang dengan risiko dan return. Studi kasus keuangan, keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan dilakukan dengan menentukan kombinasi utang dan modal sendiri untuk membiayai ekspansi tersebut. Perusahaan berupaya menjaga struktur modal dengan DER yang moderat serta meminimalkan WACC agar biaya modal tetap efisien. Namun, penggunaan utang juga menimbulkan risiko keuangan seperti beban bunga dan potensi kesulitan likuiditas jika arus kas tidak sesuai proyeksi. Sehingga diperlukan pengelolaan risiko yang hati-hati agar tetap seimbang dengan risiko dan return. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk periode 2021 hingga 2023 dapat disimpulkan bahwa perusahaan menunjukkan kinerja keuangan yang cukup baik dan relatif stabil. Hal ini terlihat dari kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, menjaga struktur permodalan yang sehat, serta menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya. Selain itu, perusahaan mampu mempertahankan usaha di tengah persaingan industri makanan dan minuman. Kinerja tersebut menunjukkan bahwa perusahaan telah berupaya mencapai tujuan utama perusahaan publik, yaitu meningkatkan nilai perusahaan dan memberikan keuntungan bagi para pemegang saham.